Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat segala berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji kebesaran Tuhan pada saat hari ini. Tuhan, kami mau siap ya Tuhan, untuk lebih lagi, dalam lagi menyembah-Mu, dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian lebih sungguh lagi dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafas
kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kita bahwa Allah kita Allah yang baik. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Seluruh pengabdian
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Saya ucapkan shalom. Shalom. Saya juga ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah melalui online di rumah masing-masing. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan, yaitu dengan judul bijaksana di masa krisis. Hidup bijaksana di masa krisis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan akal budi kita, segenap akal budi kita. Nah, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-17, 18, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan akal budi kita juga. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kita semua, yaitu pikiran, akal budi. Dan tujuan daripada pemberian akal budi itu adalah salah satunya supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dan melalui pengenalan akan Tuhan itu menjadi satu bahan bakar kita, menjadi satu kekuatan bagi saudara untuk bisa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Saudara, renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, nas firman Tuhan, ayat kunci bagi kita semua adalah di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, doa Musa yang disampaikan di dalam Mazmur pasal 90 ini mengajarkan ada 4 kebenaran yang menjadikan ciri daripada orang yang berhikmat. Ada hikmat menurut dunia dan ada hikmat menurut Tuhan. Nah, Mazmur ini ditulis dalam pergumulan Musa yang begitu hebat, pengalaman kehidupannya, bagaimana hamba Tuhan ini memimpin bangsa yang besar dari tempat perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan dalam perjalanan yang mengalami dinamika kehidupan yang krisis, naik turun. Saudara, Musa menulis Mazmur yang begitu luar biasa ini. Dan Mazmur ini mengajarkan kepada semua orang beriman di sepanjang zaman bagaimana bisa memetik dari pelajaran ini menghadapi kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan dalam hidup, bahkan yang sampai saat ini kita hadapi dan dunia sedang hadapi, yaitu krisis atau mengalami pagebluk, mengalami kesulitan yang hebat. Bagaimana anak Tuhan hidup, bagaimana kita bisa hidup dan memuliakan Tuhan dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan. Saudara, banyak orang hari-hari ini yang putus asa karena sudah berbulan-bulan menghadapi krisis karena pandemi COVID-19 yang menghancurkan berbagai sendi kehidupan, yang menimbulkan krisis di berbagai segi kehidupan. Sampai saat ini. Dan bahkan WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, sebagaimana dikutip oleh Presiden kita baru-baru ini,
tidak berani memprediksi sampai kapan virus ini akan selesai. Itu artinya bahwa perjalanan kehidupan seluruh anak manusia dan seluruh anak-anak Tuhan memasuki masa-masa yang tidak mudah. Dan ini membutuhkan yang namanya God wisdom, hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati yang bijaksana, karena pusat kehidupan manusia itu ada di dalam hatinya. The heart of your mind. Jadi hati yang merefleksikan, yang direfleksikan di dalam akal budi seseorang. Nah, saudara, Musa dia berdoa, dan doanya ada 4 kebenaran yang kita pelajari. Bagaimana ini menjadikan ciri orang yang bijaksana. Dalam doa Musa dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhanku turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dunia diperanakkan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ciri bijaksana menurut Tuhan? Wisdom according God perspective. Yang pertama adalah ketika seseorang mengakui kemahakuasaan Allah dan kekekalan Allah. Ketika seseorang mengakui, ada pengakuan dalam hatinya bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu kekal, dan menjadikan Allah sebagai perteduhan atau perlindungan di dalam kehidupan. Jadi saudara, yang pertama di dalam Mazmur ini, Musa berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan. Kata perteduhan itu sejajar dengan perlindungan, tempat di mana orang bisa berteduh dari panas, dari terik, dari hujan, dari sakit penyakit, dari penderitaan apa saja, dari kesulitan kehidupan. Musa mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan perteduhanku. From generation to generation, dari generasi ke generasi. Saudara, Musa hidup bersama bangsa Israel di tengah-tengah terik, panas matahari yang begitu menyengat, di tengah-tengah padang gurun, padang belantara. Saudara selalu Tuhan, dia merasakan ada tiang awan, tiang api. Tuhan sendiri yang menjadi tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ya, dia menuliskan, Engkaulah tempat perteduhan. Saudara, pengakuan dalam doanya bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau adalah Allah. Artinya Musa, dia mengakui kekekalan, ada pribadi yang kekal, ada pribadi Allah yang menjadi pencipta sebelum segala sesuatu ada. Saudara, ini melawan keyakinan banyak orang di zaman ini yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mentuhankan materi, yang mentuhankan dirinya sendiri, yang mentuhankan pekerjaannya, yang tidak percaya kepada Tuhan
Bahkan banyak orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen tetapi tidak percaya sama Tuhan. Mereka hidup menurut kehendaknya sendiri. Mereka hidup tidak dalam pengakuan dan ketundukan kepada Tuhan. Dan mereka mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Saudara, doa Musa ini adalah doa yang luar biasa. Acknowledgement atau pengakuan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena pengakuan didasarkan kepada pengenalan, sebagaimana Musa mengenal betul Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Dia pencipta gunung, bumi, laut, dunia. Ada bumi dan dunia. Bumi berbicara tempat yang kita pijak, globe ini. Dunia berbicara universe, alam semesta. Semua dicipta oleh Tuhan. Bahkan visible dan non-visible. Yang kelihatan dan bahkan yang tidak kelihatan. Musa mengakui bahwa dia dahsyat, ajaib. Dia yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang menuntun mereka keluar untuk masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi renungan kita, dan biarlah ini menjadi pengakuan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Allah Yahweh dalam perjanjian baru sudah menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam diri anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang kekal. Dia menjadi daging, yaitu menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pengenalan ini menimbulkan sikap yang benar. Karena orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mau menyembah Allah. Orang yang tidak mengenal dia, dia tidak akan mengasihi dia. Dan orang yang tidak mengasihi dia, dia tidak mau tunduk dan tidak mau menyembah dia. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengasihi dia dengan akal budi kita. Seperti Paulus katakan, dia mengasihi dia dan menganggap dunia ini menjadi seperti sampah, tidak ada artinya. Karena pengenalan akan Tuhan lebih mulia. Artinya derajat, artinya level kasih kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada semua kasih kita kepada siapa saja. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengajarkan, kalau engkau mengasihi keluargamu, suami, istrimu, anak-anakmu lebih daripadaku, engkau tidak bisa menjadi muridku. Artinya derajat level kasih kepada Tuhan harus melebihi kasih kepada sesama. Kepada bahkan istrimu sendiri, atau suamimu sendiri, atau anak-anakmu. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan kurang, dan engkau lebih mengasihi dunia, maka engkau tidak layak. Amin, saudara. Ini hal yang menimbulkan satu hal yang perlu kita renungkan. Sikap menimbulkan sikap, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Pengenalan yang benar menimbulkan rasa takut kepada Tuhan. Menimbulkan rasa hormat kepada Tuhan. Menimbulkan ketaatan kepada Tuhan. Dan itu adalah tindakan-tindakan yang merefleksikan, yaitu ibadah kasih. Sesungguhnya ibadah itu bukan hanya ritual. Ritual kita seperti pada pagi hari ini tidak ada artinya kalau tidak didasari atas dasar hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, karena mencintai Tuhan, karena mengenal Tuhan. Saudara sekalian Tuhan, dunia sedang digoncang dengan begitu dahsyatnya. Saat ini dengan virus yang masih merajalela, bahkan muncul virus yang baru, yaitu virus Delta, varian Delta, yang sedemikian merusak. Bahkan ada prediksi, saudara, bahwa dengan muncul varian Delta ini akan menggagalkan usaha-usaha untuk mengalahkan virus ini. Oleh sebab itu, bagi saudara, kita terus harus banyak berdoa. Memang ini pekerjaan iblis, pekerjaan setan.
Karena situasi seperti ini banyak orang susah untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara, kita harus memiliki sikap yang benar. Karena sekalipun keadaan semakin sulit seberapapun, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau bisa tetap menyembah Tuhan dimanapun kau berada. Engkau tetap taat kepada Tuhan dimanapun kau berada dan situasi apapun. Dan engkau tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang murni, yang tulus, yang kekal. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Oh saudara, inilah orang yang bijaksana itu mengakui, ada pengakuan dalam hatinya kemahakuasaan Tuhan, kekekalan Allah. Dia berlindung hanya pada Tuhan. Orang dunia berlindung dari uangnya yang banyak, tapi anak Tuhan tidak berlindung kepada materi dan dunia, tapi berlindung kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, Bapak saudara, orang yang bijaksana adalah ada pengakuan betapa rapuhnya manusia. Pengakuan tentang kerapuhan manusia, betapa fananya manusia. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam dikatakan, Tuhan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Kembalilah hai anak-anak manusia, di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu seperti suatu giliran jaga di waktu malam, engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang, bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Dalam doa Musa yang kedua ini, saudara, Musa mengakui tentang manusia itu fana, rapuh, terbatas. Bahkan dalam Mazmurnya ini, Musa dia menggunakan gambaran bahwa manusia ini bagaikan rumput. Saudara melihat rumput di waktu pagi, dia bertumbuh, berkembang. Tetapi saudara lihat sore hari sudah dibakar. Sore hari sudah lenyap. Sore hari bunganya sudah layu. Manusia kelihatannya segar, bugar, sehat, kaya, raya dan sebagainya, terkenal. Tapi tiba-tiba dia sudah mati, meninggal dalam umur yang begitu pendek. Dalam umur yang mungkin hanya 60 tahun, atau 70 tahun, atau 50 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, belasan tahun sudah mati. Kemarin baru lari, kemarin baru berkomunikasi, baru bersama-sama. Semangatnya sudah tidak ada. Karena sakit penyakit tubuhnya dihancurkan. Karena penderitaan, tubuhnya mengalami kerusakan, stres, mengalami, saudara, yaitu penurunan. Sehingga seperti firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 19, manusia debu, dari debu kembali kepada debu. Dan Pengkhotbah 12 ayat 7, jiwa, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Di sini Musa melihat bergelimpangan manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Melihat bangsa Israel, mereka mati karena penghukuman. Bergelimpangan di padang gurun. Sehingga Musa berkata, kalau Tuhan sudah berfirman, kembalilah manusia kepada debu, hai anak-anak manusia. Jadi saudara, dalam doa Musa ini merefleksikan betapa manusia itu rapuh. Manusia itu begitu fragile. Sehingga apa yang bisa dibanggakan oleh manusia kalau manusia menjadi sombong? Kalau
Anak kecil dia hanya melihat iklan-iklan TV manusia begitu indah. Ya, apalagi di TV itu bintang film, bintang gemelem. Cantik-cantik kelihatan, ganteng-ganteng saudara. Tetapi apakah hatinya cantik? Apakah hatinya indah di mata Tuhan? Manusia hanya kelihatan semaraknya saja yang indah dari luarnya. Tapi kalau hatinya jahat, perbuatannya jahat, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan, penuh dengan pemberontakan, tidak mengenal Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sama. Saudara, itu hanya keindahan yang dari luar saja. Itu bagaikan kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Musa dalam doa ini menyadarkan bahwa manusia itu fana dan tidak boleh sombong. Apalagi hari-hari yang kita lalui ini saudara, di televisi, di koran, di mana saja kita bahkan secara langsung melihat setiap hari ada ambulan setiap hari saudara, bisa pagi, siang, sore membawa mayat. Mereka kembali kepada debu. Saudara, ini yang perlu kita renungkan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengakui bahwa manusia itu terbatas, rapuh, sehingga tidak bisa mengandalkan atau menyombongkan diri dan melupakan Tuhan yang sudah mati buat saudara, yang sudah berkorban buat saudara, dan tidak boleh hidup menurut kehendak sendiri. Harta ini hanya sementara, nanti ditinggalkan. Saudara, ada seorang anak seorang yang kaya sekali, kaya raya saudara. Saya membaca sebuah tulisan di internet saudara, kira-kira 1 bulan yang lalu. Dia menulis dalam ID-nya atau Instagram-nya, ya, orang Jerman saudara. Ayahnya baru saja itu pergi untuk melihat bola di Italia, pertandingan bola di Italia. Seorang yang kaya raya, tetapi ketika sampai di negara Italia, dia pulang terinfeksi COVID-19. Batuk-batuk sebentar dan kemudian beberapa saat kemudian meninggal. Anaknya dia menulis, ayah saya ini kaya raya, punya segala-galanya, tetapi uangnya yang banyak itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dan uangnya yang banyak itu, hartanya yang banyak itu ditinggalkan begitu saja tanpa pesan apapun. Saudara, betapa fananya manusia. Tidak ada yang tahu kehidupan seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengakuan bahwa Musa mengakui betapa fananya manusia. Pagi hari berkembang, bertumbuh seperti rumput, sore hari sudah lahir. Hidup kita harus sadar, karena kita semua akan berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak boleh takabur, sombong. Dan biarlah sementara kita banyak di rumah, bekerja dari rumah, karena PPKM. Saudara, untuk survive, banyak orang survive, banyak orang saat ini bergumul untuk bisa bertahan hidup. Mari kita banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan, banyak bergumul, banyak bertobat dalam kehidupan kita, supaya berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara, yang ketiga, ciri orang yang bijaksana. Musa dalam doanya, Tuhan ajarkan kami menghitung hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang ketiga di dalam ayat yang ketujuh, dikatakan firman Tuhan begini, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena kemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Dan masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Bapak Ibu Saudara, orang yang bijaksana yang ketiga, dia mengakui bahwa tidak ada dosa dan kesalahan yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena Tuhan bagaikan wajahnya, bagaikan matahari, cahaya matahari. Sehingga di sini sungguh Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Ini bahasa yang luar biasa. Bagaimana mungkin sesuatu tersembunyi di terang benderang? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur ini menyadari bahwa dia melihat umat Allah yang tidak taat, umat Allah yang memberontak sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, dan bahkan di tengah padang gurun. Mereka melihat pemberontakan bangsa Israel dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu mereka bergelimpangan di tengah-tengah padang gurun. Musa menyaksikan bahwa semua itu terjadi karena kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan disinilah Musa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tersembunyi. Dosanya tersembunyi di mata Tuhan. Maka di saudara, orang yang bijaksana, orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, dan membutuhkan belas kasihan, kasih karunia Tuhan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya orang yang bijaksana di mata Tuhan adalah orang yang menggumuli kehidupan spiritual. Orang yang memperhatikan perjalanan hidupnya, memperhatikan cara-cara hidupnya, hasrat, keinginan. Saudara, Musa melihat sejarah kehidupan bangsanya, melihat bagaimana perjalanan kehidupannya. Orang yang bijaksana harus melihat perjalanan hidup saudara selama ini. Bagaimana perjalanan hidup saudara dari kecil, dari sejak mengenal Tuhan sampai hari ini? Apakah ada perubahan dalam kehidupanmu? Apakah ada transformasi kehidupanmu? Apakah engkau lebih menyenangkan memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan takut akan Tuhan? Atau saudara banyak menyimpan dosa di mata Tuhan dan tidak memperhatikan hal itu sebagai sesuatu yang serius dalam hidup, menganggap hal yang remeh? Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah mati untuk kita, tetapi bukan berarti bahwa darahnya itu murahan. Dia mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Darahnya sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada seluruh isi dunia ini, saudara. Karena dia, darahnya mampu untuk menyucikan dosa semua orang yang bertobat dan yang percaya kepada Dia, dan membawa dia kepada kebenaran, dan membawa dia bersama-sama dengan dia di surga. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus sudah melakukan yang
terbaik, memberi jalan kepada manusia. Saudara, banyak orang saat ini sedang mencari jalan. Pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluar dari krisis COVID-19. Dunia sedang mencari cara untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan. Saudara, hari-hari ini bukan hanya orang tua yang stres, banyak anak-anak yang stres. Banyak anak-anak yang mengalami penurunan kesehatannya, saudara. Karena apa? Karena krisis orang tuanya membawa dampak kepada kesehatan bagi anak-anak. Karena krisis ekonomi, sehingga banyak anak-anak yang kurang gizi. Sehingga banyak anak-anak juga yang kena COVID-19. Saudara sekalian, Tuhan, krisis sedang melanda. Tetapi di sini Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah akses kepada kehidupan yang sejati. Bahkan Yesus berkata, "Hai kamu, kemarilah kamu yang letih, lesu, berbeban berat." Pasal 11 Matius ayat 8. "Maka datanglah kepadaku, akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, pengakuan dalam doa Musa ini, dia mengakui kefanaannya, dia juga mengakui bahwa tidak ada yang tersembunyi kehidupan manusia di mata Tuhan. Jadi yang ketiga ini adalah perkara spiritual, perkara rohani. Bahwa pertobatan akan membawa kepada pemulihan dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam masyarakat, bahkan dalam bangsa. Karena Tuhan akan menolong, memulihkan. Saudara, Musa dia berdoa, "Tuhan, ajar kami punya hati yang bijaksana." Karena sebenarnya sesungguhnya salah satu poin yang penting di sini, kesadaran bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, itu membawa kita harus bertobat, kembali di jalan yang benar. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahannya, bertobat dan hidup benar di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, ciri yang keempat orang yang bijaksana, hati yang bijaksana, adalah ditulis dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dikatakan sampai ayat yang ke-17. "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anakmu. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami." Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Bapak Ibu Saudara, yang keempat adalah dikenyangkan setiap pagi dengan hadirat Tuhan. Musa dia berkata kepada Tuhan, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi. Oh, satisfy us early with your mercy." Jadi saudara, pagi adalah awal kebangunan atau kehidupan seseorang. Sebelum memulai hari-hari dalam sepanjang hari itu, Musa menyadari bahwa hidupnya tanpa Tuhan penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Maka dia memohon kepada Tuhan supaya ada balance, supaya ada keseimbangan, tidak menderita terus-menerus, tidak mengalami tekanan terus-menerus. Maka dia berdoa dan dia bersekutu dan minta setiap pagi dikenyangkan di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di luar Tuhan tidak ada satisfaction. Tidak ada kepuasan dalam hidup. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan dalam hidup. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupanmu.
Kalau engkau tidak bahagia sebagai suami, maka engkau tidak bisa membahagiakan istrimu. Kalau engkau tidak bahagia sebagai istri di dalam Tuhan, maka engkau tidak bisa membahagiakan suamimu. Kalau engkau tidak bahagia di dalam Tuhan, para orang tua, maka engkau tidak bisa membahagiakan anak-anakmu. Sama saja anak-anak yang tidak bahagia di dalam Tuhan, tidak puas dalam Tuhan, tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak bisa membahagiakan orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Musa berkata, kenyangkanlah. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara di rumah? Bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini? Atau di mana saja engkau berada? Apakah setiap pagi engkau puas dengan Tuhan? Atau engkau kosong hatimu? Engkau lebih sibuk dan penuh dengan kekhawatiran, mulai hidup dengan kekhawatiran tanpa doa, menjalani hidup tanpa doa, menjalani hidup tanpa penyembahan kepada Tuhan, tanpa pujian kepada Tuhan, tanpa mendengar suara Tuhan. Betapa menderitanya kehidupan yang seperti itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kepuasan dalam hidup hanya diperoleh dari yang maha kasih, maha kuasa. Dia yang mengalirkan madu kehidupan, air kehidupan yang jernih. Saudara, ketika kau bangunlah pagi-pagi. Saya mengajarkan anak-anak kami, anak-anak kami, untuk jam 4:30 sudah menghadap kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan saat itu juga saya mengajar jemaat, mengajak, mendorong. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa tanpa pujian penyembahan, kehidupan kita tidak ada artinya. Kita tidak dapat kepuasan. Saudara salam Tuhan, bahkan saya mendisiplin anak-anak kami yang tinggal, yang tidur di rumah kami, saudara. Setiap pagi beberapa anak tidur di rumah kami. Mereka masih belum bisa bangun sendiri. Saya punya senjata, saudara, untuk bangunkan mereka dengan semprotan air, saudara. Jadi kalau mereka dipanggil satu kali, mana saya bangun, dia masih tutup mata. Saya baca Alkitab, saya balik masih tidur, maka saya akan semprotkan itu air ke pipi mereka. Kasih, saudara, sehingga mereka kaget bangun. Dia pikir mungkin ada hujan. Kemudian yang lain juga belum bangun, saudara. Satu-satu saya semprotin, saudara. Mereka bangun semua. Tapi mereka tidak berani marah sama saya, saudara. Karena memang itu sudah kewajiban mereka kepada Tuhan. Dan saya kasih tahu dalam renungannya, kalau kalian saat ini senang-senang tidur, enak-enak, nanti tua kamu menderita. Lebih baik kamu menderita saat ini, tetapi kamu tua nanti mati masuk surga. Ya. Sukses daripada enak-enak. Saya sebenarnya kasihan, saudara. Saya kadang-kadang dalam renungan saya, kasihan mereka. Tapi sudah tidur jam 9:30, jam 9, jam 4:30, bangunnya susah. Saya pikir daripada saya kasihan, saya lebih kasihan lagi kalau mereka nanti rusak, hidup tanpa Tuhan, hidup tidak mengenal Tuhan. Saya semprot saja, Roh Kudus pimpin, kamu semprot saja. Akhirnya dia bangun, kaget, tersenyum-senyum. Saya tanya, siapa tadi yang disemprot? Saya, semua disemprot. Kalian kami semprot supaya kamu ingat sama Tuhan. Ini firman Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Lebih baik kamu saat ini merasa menderita daripada nanti kamu tua, kamu menderita, terhilang sampai selama-lamanya. Lebih baik kamu menderita saat ini karena saya semprot. Bagi saudara, bukan berarti ini saudara yang di rumah harus mempraktekkan semprot kepada anak saudara. Tapi dengan cara hikmat Tuhan, latihlah anak-anakmu supaya dari kecil mereka sudah mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Setiap pagi juga saudara menjadi contoh, orang tua menjadi teladan. Karena Musa dia menulis, Tuhan kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan setiamu, saudara. Karena kebahagiaan, kepuasan yang dialami Musa dan umat Allah hanya diperoleh ketika mereka di hadirat Tuhan. Dan bahkan bukan hanya kepuasan, tetapi kemurahan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Mercy of God, grace of God
Saudara, di hari-hari yang penuh kesulitan kesusahan ini, saudara, bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan hidup tanpa kemurahan Tuhan? Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang bapak-bapak, dia punya pelayanan, yaitu pelayanan gepeng, saudara. Pelayanan gepeng itu pelayanan pengemis jalanan, pengamen jalanan, bahkan bencong juga, saudara. Di situ, saudara, ya. Dia WA kepada Ibu Grit, kepada saya juga, Pak, kami kehabisan beras, kami kehabisan makanan. Tolong Pak bantu kami. Ini mereka sudah kelaparan. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini sebenarnya kami juga pas-pas. Karena akhir bulan, istri ya Bu Gret sebagai kepala wakil kepala rumah tangga, kepala dapur, dia melihat. Tetapi saudara dalam Tuhan, Roh Kudus bicara kepada saya. Ini betul-betul, saudara. Bicaranya apa, saudara? Saya ingat khotbah Tuhan Yesus. Siapa yang mencari akan mendapat. Siapa mengetok pintu, maka pintu akan dibuka. Siapa yang meminta akan diberikan. Jadi saya berdoa, saya mendengar itu. Oh, berarti ketika saya memberi sesuatu, apa yang mereka butuhkan, saya menjadi jawaban bagi orang itu atas kehendak Tuhan. Sehingga saudara, kami memberikan, saya menyampaikan kepada istri saya, kasih beras. Indomie tinggal 1 kardus, saudara. 1 karton, kita punya 50 anak. 50 orang yang pindah, itu pasti pas-pasan, saudara. Saya bilang, kasih separuh. Beras kasih, ada gula, tinggal 2 kilo, kasih saya. Nanti Tuhan kasih. Apa aja, kalau ada uyah, ada apa, kasih. Saudara, kita melakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mengutus malaikat. Beberapa di 1 hari berikutnya, saudara, ini mengherankan sekali. 1 hari, semua yang kami bagikan sudah dikembalikan sama Tuhan sampai 100 bahkan lebih. Dari kemurahan itu Tuhan Yesus. Lihat saudara, kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami. Jadi orang yang mencari, yang intim, yang memulai hari dengan Tuhan di masa krisis. Ini masa paceklik, ini masa pagebluk, saudara. Di sepanjang jalan Malioboro itu sudah, saudara, orang semua susah semua. Modal habis, sulit, pemerintah harus membantu rakyatnya, memberi makan, dan seterusnya. Tapi kita anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemurahan, kasih, dan kuasa. Yang mengerti katakan amin. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini di rumah masing-masing, saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara, kita harus punya hidup yang berhikmat. Dan hikmat yang sangat penting yang keempat ini adalah bahwa setiap pagi kita harus memastikan roh kita dikenyangkan di hadirat Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan. Dan sukacita hadirat Allah itu melimpah dalam hatimu sepanjang hari itu. Sehingga imunmu naik, imanmu naik. Dan segala hal yang dalam kehidupan rumah tanggamu, pergumulanmu, ekonomimu, apa saja diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Amin, saudara. Amin. Jadi saya akan simpulkan bahwa hati yang bijaksana, cirinya yang pertama adalah pengakuan akan kemahakuasaan Allah dan kekekalan Allah. Yang kedua, ada pengakuan bahwa kehidupan manusia adalah rapuh dan fana. Amin. Dan yang ketiga, bahwa ada pengakuan bahwa tidak ada dosa dan kesalahan yang tersembunyi di mata Tuhan. Dan yang keempat, apa, saudara? Setiap pagi dikenyangkan di dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Mari kita bukan hanya pendengar,
tapi biarlah kita menjadi pelaku firman. Karena yang berbahagia adalah yang melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian saudara. Dan terima kasih untuk Pendeta Lukas Edi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, nantikan terus program ini yang akan dilayani oleh pendeta-pendeta dari Gereja Kasih Kristus Indonesia dan pendeta-pendeta tamu yang kami undang. Saudara, mari kita akan akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Meterikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman di tengah krisis kehidupan. Kami seperti Sadrah, Mesah, Abednego, seperti Daniel yang melihat apokalipto, yaitu penyingkapan ilahi tentang masa depan yang Tuhan tetapkan bagi bangsa-bangsa dan juga bagi gerejanya, bagi umat Tuhan. Jadikan kami cemerlang ya Tuhan, teruji, terbukti, dan siap melayani Tuhan, menjadi bintang-bintang yang terang di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus, pendamai, penyelamat, sahabat sejati dan gembalamu yang baik. Dan terimalah Roh Kudus. Roh Kudus mendiami, menyertai, mengurapi, memenuhi, memberikan engkau kuasa dan karunia-karunia untuk melayani. Berkat Tuhan Yesus turun atasmu saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.